Assalamualaikum teman-teman semua. Bertemu dengan saya Suci Ratu Masyani atau kalian bisa panggil dengan sebutan Kak Suci. Hari ini kita akan membahas atau kita akan belajar bersama mengenai metode kontrasepsi. Nah, untuk kalian semua sudah paham ya atau sudah tahu mengenai jenis-jenis metode kontrasepsi. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini, yaitu pengertian dan konsep pemilihan kontrasepsi. Yang kedua, kita akan bahas jenis-jenis kontrasepsi itu ada apa aja sih, lalu ada penerapan kasus dalam agar kalian bisa menjadi lebih maksimal dalam mengerjakan uji kompetensi nantinya. Kontrasepsi itu apa sih? Kontrasepsi itu adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan atau alat yang digunakan untuk menunda kehamilan dan menjarakkan jarak kelahiran. Konsep pemilihan kontrasepsi itu ada 3 ya teman-teman ya. Fase menunda kehamilan, fase menjarangkan kehamilan, dan fase mengakhiri kehamilan. Untuk fase menunda kehamilan, nah ini fase menunda kehamilan ini adalah biasanya untuk ibu-ibu dengan usia kurang dari 20 tahun. Artinya ini memang menyesuaikan dari fungsi tubuhnya yang belum siap untuk menerima adanya suatu kehamilan dan juga kelahiran. Lalu ada yang kedua, fase menjalankan kehamilan. Nah, ini biasanya untuk orang-orang atau wanita usia subur yang berada dalam usia 20-35 tahun atau disebut juga dalam usia reproduktif ya. Lalu yang ketiga, untuk fase mengakhiri kehamilan. Nah, ini biasanya digunakan untuk ibu-ibu yang memang sudah ingin mengakhiri kehamilan di mana sudah berumur di atas 35 tahun. Ada jenis metode kontrasepsi. Ada metode kontrasepsi jangka pendek dan juga ada metode kontrasepsi jangka panjang. Metode kontrasepsi jangka pendek yaitu pil, suntik, dan juga metode aminolaktasi dan juga kondom. Nah, apa sih kenapa mereka disebut dengan metode kontrasepsi jangka pendek? Yaitu metode yang memiliki efektivitas dalam jangka waktu yang singkat. Artinya setiap bulan atau 1 kali 3 bulan si pasien harus mengakses pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Nah, untuk metode kontrasepsi jangka panjang ini seperti IUD, implan, dan tubektomi, nah ini memiliki efektivitas dalam jangka waktu yang panjang sampai dengan bertahun-tahun. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Kita masuk dulu dengan penggunaan kontrasepsi pil KB. Ini adalah kontrasepsi hormonal. Pil ini merupakan kontrasepsi hormonal yang berisi hormon estrogen dan juga progesteron. Obatnya dalam bentuk pil yang dimasukkan melalui mulut. Sangat efektif apabila diminum dengan setiap hari. Lalu untuk jenis-jenisnya, metode kontrasepsi pil ini ada 2 ya. Metode kontrasepsi pil kombinasi dan juga metode kontrasepsi mini pil. Kontrasepsi pil kombinasi yaitu pil yang mengandung estrogen dan progesteron dan diminum sekali sehari. Kalau untuk mini pil hanya mengandung hormon progesteron saja. Nah, diminum juga 1 kali sehari. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini juga memiliki efektivitas yang tinggi, tidak mengganggu aktivitas suami istri, tidak siklus haid menjadi lebih teratur atau dapat menghilangkan keluhan nyeri haid, mengobati pendarahan yang tidak teratur akibat pemberian kontrasepsi hormonal. Nah, kekurangannya apa? Pil ini harus diminum setiap hari sehingga tidak bisa dipakai atau tidak dianjurkan digunakan untuk wanita-wanita yang sering lupa. Efek samping yaitu berupa mual muntah, penambahan berat badan, pendarahan tidak teratur, hingga menimbulkan jerawat. Nah, ini biasanya ditimbulkan pada bulan-bulan pertama penggunaan kontrasepsi pil. Yang kedua, kita bahas mengenai suntik KB. Suntik KB ini adalah alat kontrasepsi berupa cairan yang berisi hormon progesteron dan juga estrogen yang disuntikan ke dalam tubuh wanita secara periodik 1 kali sebulan atau 3 bulan sekali. Nah, disuntikan di area bagian paha atau bawah perut atau lengan bagian atas dan juga pundak. Suntik KB ini KB 3 bulan itu tidak mempengaruhi ASI dan cocok untuk ibu menyusui, sementara untuk suntik 1 bulan itu tidak dikombinasikan ya teman-teman ya untuk ibu menyusui karena mengandung hormon progesteron dan juga estrogen. Nah, ini dapat mengganggu produksi ASI. Lalu untuk suntik yang kombinasi itu juga ada kontraindikasi, tidak bisa digunakan oleh orang-orang yang aktif merokok, ibu hamil atau diduga hamil, penderita jantung, ibu menyusui hingga juga penderita kanker payudara.
Nah, karena ini adalah dapat mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kondisi-kondisi dari penyakit-penyakit tersebut. Suntik KB ini juga memiliki efektivitas yang tinggi tentunya, dan keuntungannya juga tidak membatasi usia akseptor. Obat suntik KB-nya ini tentu praktis, efektif, dan juga aman ya. Efek sampingnya yaitu biasanya terjadi mual, pendarahan berupa bercak di masa haid, sakit kepala, dan nyeri payudara. Nah, ini juga terjadi pada bulan-bulan pertama penggunaan suntik biasanya. Lalu ada yang ketiga, metode amenorelaktasi atau metode MAL. Ini metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI ibu secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI saja tanpa penambahan makanan dan minuman lainnya. Metode ini efektif digunakan selama 6 bulan setelah melahirkan, belum mendapatkan haid dan menyusui secara eksklusif. Nah, ini syarat-syarat yang tiga ini, syarat untuk kita bisa menggunakan MAL sebagai metode kontrasepsi. Lalu, kenapa bisa MAL ini menjadi metode kontrasepsi? MAL ini pada saat laktasi atau menyusui, hormon yang berperan adalah prolaktin dan juga oksitosin. Semakin sering menyusui, maka semakin kadar prolaktinnya meningkat, hormon gonadotropinnya melepas, hormon penghambat. Hormon penghambat akan mengurangi kadar estrogen sehingga tidak terjadi ovulasi. Efektivitasnya juga tinggi ini metode MAL, dan ini dapat segera dimulai ketika melahirkan, tidak memerlukan obat khusus atau prosedur khusus, dan tidak mengganggu senggama, dan tidak memerlukan biaya yang tinggi ya teman-teman ya. Lalu untuk keterbatasannya, mempunyai persiapan dimulai dari kehamilan, dan ini hanya efektif apabila ibu menyusui secara eksklusif. Dan ini adalah memang kesulitannya adalah untuk ibu mempertahankan pola aksi eksklusifnya, sehingga ini bisa diterapkan sebagai metode kontrasepsi. Selanjutnya ada kondom. Kondom ini adalah alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama. Kondom biasanya dibuat dari bahan lateks atau dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita. Nah, kondom ini biasanya yang beredar itu adalah kondom pria ya. Namun sebenarnya juga ada kondom wanita, namun belum populer di daerah kita. Ada jenis-jenisnya, itu ada kondom biasa, kondom berkontur atau bergerigi, kondom beraroma, dan juga kondom yang tidak beraroma. Nah, ini efektivitasnya juga tinggi, tidak mengganggu produksi ASI, murah dan tersedia di berbagai tempat, tidak memerlukan resep khusus. Dan keterbatasannya adalah ini tingkat efektivitasnya tergantung dengan pemakaian kondom, apakah pemakaiannya ini sudah benar atau belum. Adanya pengurangan sensitivitas pada penis tentunya. Yang ketiga, harus selalu tersedia di setiap kali berhubungan seksual, perasaan malu membeli di tempat umum, dan masalah pembuangan kondom bekas pakai. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan metode kontrasepsi jangka panjang. Yang pertama kita bahas adalah IUD atau intrauterine device, yaitu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim, terbuat dari plastik yang fleksibel, ada yang terbentuk spiral dan juga ada yang berbentuk huruf T. Pemasangan IUD biasanya dilakukan pada saat haid. Metode ini meningkatkan kenyamanan seksual dan tidak mempengaruhi kualitas volume ASI. Dan ini bisa bertahan hingga 10 tahun tergantung dengan jenisnya ya, yang digunakan apa. Dan IUD ini keuntungannya adalah efektivitasnya tinggi, tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak ada efek samping hormonal, tidak mempengaruhi volume ASI, dan dapat digunakan setelah melahirkan. Nah, lalu ada keluhannya biasanya itu adanya pendarahan dan juga kram selama seminggu pertama setelah pemasangan. Lalu yang kedua ada metode kontrasepsi implan, yaitu alat kontrasepsi bawah kulit. Nah, ini biasanya dipasangkan di bawah kulit lengan atas sebelah dalam. Nah, itu berbentuk tabung-tabung kecil atau pembungkus plastik berongga dan ukurannya sebesar batang korek api. Susuk dipasang seperti kipas dengan 6 buah kapsul dan tergantung jenis susuk yang akan dipakai. Jika memilih pil, tidak perlu khawatir soal kesuburan karena ini akan langsung kembali kesuburannya ya setelah pelepasan. Dan ini pemakaiannya bisa diganti setiap 5 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 1 tahun setiap tahun.
Keuntungannya tentu ini dapat aman digunakan setelah melahirkan dan juga menyusui, lalu daya gunanya tinggi, pengembalian efektivitasnya tinggi, pencegahan kehamilan, dan tidak mengganggu aktivitas seksual. Efek sampingnya adalah gangguan siklus haid, adanya jerawat, nyeri pada payudara. Nah, itu adalah efek-efek samping yang mungkin ditimbulkan untuk dalam pemakaian implan. Yang selanjutnya ada tubektomi atau penyingkatan atau pemotongan saluran sel telur agar sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma. Pilihan tubektomi ini digunakan untuk tidak ingin memiliki anak lagi. Apabila si ibu ini memang tidak ingin memiliki anak lagi, biasanya itu pada yang sudah memiliki lebih dari 3 anak, tidak ingin punya anak lagi dan berusia di atas 35 tahun. Nah, ini adalah tips dalam memilih KB. Tentunya harus memperhatikan informed choice, tujuan penggunaannya seperti apa, harus tahu dulu ibunya jenis KB-nya apa, waktu kelebihan dan kelemahannya apa, berdiskusi dengan suami, dan bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke studi kasus ya teman-teman ya, penerapan kasus metode kontrasepsi, biar kalian bisa semakin paham dengan materinya, biar bisa menerapkan kasusnya dan bisa menjawab uji kompetensi dengan maksimal. Nah, bidan melakukan pendataan ke desa. Didapatkan seorang perempuan usia 8 tahun dengan anak 3, sudah menggunakan KB 7 tahun, KB suntik 7 tahun. KU-nya baik. Rencana asuhan apakah yang paling tepat? A. Tidak melakukan intervensi. B. Memberikan pujian atas usaha ibu. C. Melakukan koordinasi dengan kader. D. Konseling penggantian jenis kontrasepsi. Atau E. Mengingatkan kunjungan ulang penyuntikan. Nah, coba teman-teman catat di buku masing-masing. Ini apa kira-kira jawabannya? Diperhatikan dulu kondisi-kondisi ibu dan dicocokkan dengan kontrasepsi apa atau asuhan apa yang bisa kita terapkan kepada beliau. Nah, sudah siap ya? Kita lihat jawabannya adalah D. Pengkonseling penggantian kontrasepsi. Karena memang untuk kontrasepsi hormonal itu tidak dianjurkan dalam jangka waktu lama ya teman-teman ya. Hanya dalam waktu 3 tahun, karena setelah itu akan menimbulkan beberapa efek samping, yaitu penurunan kepadatan tulang hingga vagina menjadi kering hingga ujungnya terjadinya penurunan libido. Nah, setelah 3 tahun nih, kita anjurkan untuk si ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal dapat mengganti kontrasepsinya menjadi kontrasepsi non hormonal atau bisa jadi kontrasepsi jangka panjang. Karena di sini juga kasusnya adalah ibu sudah berusia 48 tahun dan sudah punya anak 3 tahun. Ya. Lalu selanjutnya soal kedua, seorang perempuan umur 27 tahun, akseptor IUD, datang ke BPM dengan keluhan 2 bulan yang lalu tidak haid, sejak 2 bulan yang lalu tidak haid. Hasil anamnesisnya nyeri perut bagian bawah, perut terasa membesar, KU-nya baik, tekanan darahnya baik, ya normal ya kita lihat ya. TFU belum teraba, inspektor benang, IUD masih terasa. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Mencabut IUD, B. Memberikan konseling, C. Melakukan tes kehamilan, D. Memberikan terapi hormon, atau E. Merujuk ke dokter kandungan. Jawabannya adalah C. Melakukan tes kehamilan. Kenapa melakukan tes kehamilan? Jawabannya karena di sini adalah ada efek samping AKDR itu biasanya perubahan siklus haid atau haid menjadi lebih banyak dan lebih lama dan juga banyak. Nah, sementara dia sudah tidak mengalami haid 2 bulan. Nah, kemungkinan besar adalah terjadinya kehamilan, sehingga penatraksanaan yang harus kita lakukan adalah C. Melakukan tes kehamilan kepada beliau. Siapa tahu memang dia dalam keadaan yang hamil sekarang. Lalu soal ketiga, seorang perempuan umur 35 tahun mengatakan ingin mengatur jarak kehamilan dan tidak mengganggu ASI. Anak pertama 6 bulan lalu, selama ini memberikan ASI eksklusif dan belum pernah haid. Nah, dari tekanan darah 170 berarti dia di sini adalah dalam kondisi hipertensi ya. Nadinya 90, penapasan 24 dan suhunya 36,7. Alat kontrasepsi apa yang paling tepat kira-kira? Jangan lupa untuk setiap menjawab pertanyaan dari uji kompetensi atau pertanyaan uji kasus, kalian harus perhatikan kondisi-kondisinya, baik dari umur, baik dari hasil anamnesis atau keluhan yang dia rasakan, dan juga tanda-tanda pemeriksaan dari keadaan umum, tanda-tanda vitalnya ya.
Apa jawabannya kira-kira? AKDR, AKBK, suntik DMPA, pil kombinasi atau suntik kombinasi? Jawabannya adalah A, AKDR. Kenapa AKDR? Karena di sini adalah kondisi laktasi itu adalah 6 minggu sampai 6 bulan ya, karena itu udah nggak mungkin. Dan untuk AKBK, suntik DMPA, pil kombinasi, dan suntik kombinasi ini adalah keadaan-keadaan yang dimana tidak boleh digunakan oleh ibu yang hipertensi, karena ini adalah mengandung kontrasepsi hormonal. Jadi satu-satunya di sini yang tidak mengandung hormonal adalah AKDR, yaitu kontrasepsi dalam rahim. Nah, ini lebih cocok digunakan oleh ibu ini karena beliau dalam keadaan yang hipertensi ya. Lalu selanjutnya, soal keempat. Seorang perempuan 28 tahun mengaku punya anak 5 tahun umurnya, keadaan fisiknya baik, tekanan darahnya normal ya, PPT-nya negatif, pasien memiliki riwayat tumor payudara. Nah, ya, ini juga sebuah clue nih. Perhatikan ya, jangan lupa clue-clue yang diberikan setiap soal. Alat kontrasepsi apa yang cocok digunakan untuk beliau? Pil, IUD, MOW, suntik atau implan? Kira-kira apa coba kan? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B, IUD. Kenapa bisa IUD? Kalau pil, suntik, dan implan ini adalah yang termasuk dalam kontrasepsi yang mengandung hormon, ya kan? Karena tidak boleh keadaan tumor payudara menggunakan kontrasepsi hormonal. Nah, kenapa tidak MOW? Karena ibu masih berusia 28 tahun, aslinya masih dalam fase ingin menjarangkan kehamilan, belum masuk kepada usia yang ingin menghentikan kehamilan ya teman-teman ya. Jadi keadaan yang lebih cocok adalah B, IUD. Ya, IUD. Selanjutnya nomor 5, seorang perempuan usia 38 tahun, anaknya sudah 4. Abortusnya belum pernah abortus, datang ke BPM dengan suami. Hasil anamnesis menstruasi teratur, siklus 28 hari, anak terkecil 1 tahun. Riwayat preeklamsi, pendarahan postpartum, serta berencana tidak ingin menambah anak. Tanda pemeriksaan vitalnya baik, tanda-tanda vital baik, abdomen tidak teraba massa. Kontrasepsi apa yang paling tepat digunakan? AKDR, AKBK, suntik, MOW, ataupun kondom? Kira-kira apa jawabannya? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah MOW. Kenapa bisa MOW? Dia usia 38 tahun, anak sudah 4, datang dengan suami, anak terkecil 1 tahun, dan dia mengatakan tidak ingin menambah anak. Nah, ini sudah clue ya teman-teman ya, dan usia sudah lewat dari 35 tahun. Jadi yang paling tepat adalah kontrasepsi MOW ya. Itu yang paling tepat untuk dalam keadaan si ibu ini. Oke teman-teman. Nah, segitu tadi adalah pembahasan kita. Semoga pembahasan ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, ini ya sudah kita inikan, dan semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Suci Ratnumai Syeni. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum.